Halo sahabat pencari fakta. Tidak sedikit makanan khas Nusantara yang sering kita santap, ternyata tercipta di masa penjajahan Belanda. Sehingga, tak sedikit makanan yang akhirnya mendapat pengaruh dari cita rasa khas negara kincir angin itu. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang banyak meninggalkan kisah sejarah dengan pengaruh kolonial. Terlepas dari hal tersebut, pertukaran antara budaya Barat dengan Nusantara juga memberi efek besar pada kuliner Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim Fakta 29 rangkum makanan-makanan khas Indonesia yang ternyata peninggalan Belanda. Sebelum kita membahas makanan khas Indonesia yang ternyata peninggalan Belanda, mari kita pause sejenak video ini untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama ialah semur. Meskipun bercita rasa lokal, ternyata sejarah semur bisa ditelusuri sampai ke kuliner Belanda. Menurut The Javanese, istilah semur berasal dari bahasa Belanda smur, yang berarti rebusan, atau smoren yang artinya merebus. Di Belanda sendiri semur adalah daging yang direbus bersama tomat dan bawang dalam waktu lama. Di Indonesia, semur berkembang dari sekadar rebusan daging sapi dengan tomat dan bawang, menjadi masakan kaya bumbu, dengan berbagai bahan dasar alternatif. Di Groot Nieuwe Oost-Indisch Volledig Kookboek, buku resep tertua yang diterbitkan pada masa Hindia Belanda saja, setidaknya ada 6 variasi resep semur. Lambat laun, semur dengan cita rasa lokal pun mulai bermunculan dan menjadi kuliner khas beberapa daerah. Antara lain semur jengkol yang sangat populer di kalangan warga Betawi. Yang kedua ialah sayur lodeh. Sejarawan kuliner Fadli Rahman mengisahkan bahwa sayur lodeh muncul pertama kali pada sekitar abad ke-16 sampai 17. Namun, dalam perkembangannya, sayur berkuah santan ini baru ditemukan akibat kreativitas masyarakat Jawa di masa VOC. Sayur lodeh dimasak dengan memanfaatkan sayur-sayuran hasil bumi yang ada, seperti kacang panjang, terung, jagung, dan masih banyak lagi. Rasanya yang nikmat dan cocok untuk lidah masyarakat Nusantara, membuat sayur ini mudah ditemukan di mana-mana. Kreasi sayur lodeh juga bermacam-macam, termasuk santan yang ada dalam lodeh, juga menjadi bukti kreativitas masyarakat di Jawa saat itu. Yang ketiga yaitu perkedel. Perkedel atau kadang disebut begedel, merupakan gorengan khas Indonesia, yang terbuat dari berbagai macam bahan. Yang paling umum adalah perkedel dari kentang tumbuk. Namun, kini perkedel juga bisa dibuat dari tahu, ikan, jagung, dan bahan-bahan lain. Perkedel merupakan versi lokal dari frikadeler, gorengan berbahan kentang dan daging dari Belanda. Makanan ini sendiri sebenarnya diadaptasi Belanda dari gorengan daging cincang asal Denmark. Yang keempat yaitu lapis legit. Lapis legit merupakan salah satu penganan manis yang biasa tampil dalam ristafel, jamuan gaya kolonial. Pada masa itu, kue ini lebih umum disebut spekkoek. Mirip dengan kue lapis Eropa, namun dengan tambahan rempah-rempah khas Asia Tenggara. Sementara, kue spekkoek sendiri masih berkembang menjadi jenis kue lain yaitu spiku. Yang kelima ialah selat Solo. Selat Solo atau bistik Jawa, tadinya adalah makanan kaum ningrat Keraton Solo. Dari penampilannya, terlihat jelas kalau kuliner khas Solo ini merupakan variasi lokal beef stew. Penambahan sayuran rebus sebagai pengganti kentang tumbuk merupakan alasan hidangan ini diberi nama selat, salada. Selain itu, bistik daging atau lidah sapi dalam selat Solo sudah dimodifikasi dengan topping keripik kentang dan saus yang lebih encer, manis, dan kaya rempah-rempah lokal. Berbeda dengan saus bistik Belanda yang berbasis kaldu dan lebih kental. Yang keenam ialah
Kroket. Kroket merupakan olahan daging berbalut tepung panir, yang bisa ditemui hampir di semua negara. Di Belanda, kroket atau kroketen adalah sejenis gorengan berbentuk lonjong, yang terbuat dari daging cincang dan dilapisi tepung panir. Kroket seperti inilah yang diadaptasi oleh kuliner Indonesia. Kentang tumbuk dengan isian ragu, teh yang dilapisi tepung panir dan digoreng hingga kecoklatan. Cita rasa Indonesia juga mempengaruhi kroket Belanda. Bisa dilihat dari sate kroket, kroket isi ragut bumbu sate, yang populer sebagai jajanan pinggir jalan di Belanda hingga saat ini. Yang ketujuh yaitu klapertat. Hidangan penutup yang berarti tart kelapa ini merupakan salah satu kuliner khas dari Manado, Sulawesi Selatan. Klapertat terbuat dari terigu, susu, santan, gula, mentega, dan daging buah kelapa. Kue ini mulai muncul pada masa penjajahan Belanda dan biasa muncul dalam jamuan ristaffel. Yang kedelapan ialah kue cubit. Siapa sangka, kue cubit yang masih bersaudara dengan pukis ini juga berakar dari kuliner Belanda. Kemungkinan besar, kue cubit merupakan adaptasi lokal dari poverjes, panekuk mini yang diperkenalkan Belanda ketika menjajah bumi Nusantara. Sama seperti di Indonesia, di Belanda sana, poverjes juga populer sebagai jajanan pinggir jalan, terutama saat musim panas. Bahkan bahan-bahan dan cara pembuatannya pun relatif sama. Yang kesembilan ialah Kaasteniels. Kue keju yang satu ini paling sering muncul saat Lebaran. Bisa ditebak dari namanya, Kaasteniels merupakan kue kering yang dibawa oleh penjajah Belanda pada masa kolonial. Kaasteniels sendiri berarti stik keju. Makanan ini merupakan salah satu hapjes atau snack yang cukup populer di Belanda dan bisa dijumpai di toko-toko kue lawas yang menyediakan roti dan panganan ringan bergaya tempo dulu. Yang ke-10 ialah ayam suwir. Ayam suwir, yang biasa digunakan sebagai topping nasi goreng, bakmi, atau nasi uduk ternyata juga terpengaruh kuliner Belanda. Menurut buku Ristaffel, Budaya Kuliner di Indonesia, masa kolonial tahun 1870 sampai tahun 1942 karya Fadly Rahman, ayam suwar suwir, berasal dari bahasa Belanda zwart zur. Yang ke-11 yaitu nastar. Satu lagi kue kering khas Lebaran, yang ternyata juga diwariskan Belanda, yaitu nastar. Nastar berasal dari ananas tar yang berarti tart nanas. Aslinya kue ini menggunakan selai stroberi, persik, atau buah-buahan lain yang populer di Eropa. Karena sulit ditemukan di Indonesia, akhirnya diganti dengan nanas yang jauh lebih mudah dicari. Yang ke-12 ialah rissoles. Sebenarnya risol adalah kuliner yang populer di negara-negara Eropa, termasuk Prancis. Berupa daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar tipis, lalu dibalut tepung panir, dan digoreng hingga renyah. Risol yang populer di Indonesia, mengadopsi bentuk rissole dari Belanda. Yang ke-13 ialah dadar gulung. Kue basah yang biasanya diisi kinca, dari parutan kelapa dan gula merah ini, ternyata juga hasil pengaruh kuliner Belanda. Tepatnya dari kue dadar ala Belanda yang berbahan sama, yaitu tepung terigu dan telur. Yang ke-14 yaitu skotel. Jika mendengar namanya sudah bisa dipastikan kalau skotel berasal dari Belanda. Skotel berasal dari kata skotel atau skal yang artinya hidangan. Bisa juga mengacu pada nama wadah yang digunakan untuk membuat masakan ini. Sebenarnya macaroni skotel merupakan variasi dari kaserol macaroni, yang juga dikenal di negara-negara Eropa lainnya. Yang ke-15 atau yang terakhir ialah roti buaya. Terakhir ada roti buaya yang dibawa bangsa Belanda, lalu menjadi kuliner penting bagi warga Betawi, terutama di acara-acara pernikahan.
Awalnya roti ini dibuat dari ketela atau singkong. Lalu Belanda memperkenalkan teknik pembuatan roti berbahan gandum, sehingga roti buaya pun mengadopsinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.